terpesona aku. Assalamualaikum anak-anak. Oke, baik, Putri, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, saya ingin mengaksen kehadiran teman-teman sekalian. Kurniawan. Hadir, Pak. Assalamualaikum. Udah, kamu terlambat, tunggu di sana dulu ya. Oke. Putri Azizu, Hadir, Pak. Azari, Izin, Pak. kemana dia? Ikut lomba, Pak. Suratnya ada ya? Ada, Pak, di atas meja. Oke. Muhammad Rinaldi, Alfa, Pak. Nurleni Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Tidak, kenapa kamu terlambat? Siap siaran, Pak. Siang kan? Iya, Pak. Bangun jam berapa tadi? Jam 7, Pak. Jam 7 dan sekarang udah setengah 8. Berarti kamu terlambat 30 menit. Nah, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan kamu masuk terlambat ataupun lebih cepat, tapi yang saya permasalahkan adalah teman-teman di sini yang sudah datang terlebih dahulu dibandingkan dengan kamu. Gitu ya. Jadi saya ingin memberikan hukuman bagi kamu yang terlambat hari ini. Hukumannya adalah yang tidak memberatkan kamu, akan tetapi memberikan pahala bagi kami semua. Saya memberikan hukuman untuk membaca surat Al-Ikhlas. Coba baca. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak. Besok jangan diulangi lagi ya. Saya tidak ingin Indah dicap sebagai Indah ngaret, tetapi Indah yang tepat waktu. Oke, saya duduk. Baik, seperti biasanya saya ingin mengatakan bahwa seperti biasanya saya kalau saya sedang mengajar, saya akan membawakan sebuah contoh kasus. Saya akan memberikan sebuah intermezzo terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini. Nah, 2 atau 3 hari yang lalu, teman-teman sekalian pasti mengetahui bahwa ada sebuah kasus pengeboman yang ada di Makassar. Putri tahu? Tahu, Pak. Nah, pengeboman yang di Makassar itu adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak harus terjadi di Indonesia, khususnya di beberapa gereja yang ada di Indonesia. Nah, hal ini dapat memecah belah suatu kondisi yang ada di Indonesia. Nah, menurut Putri, sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka melakukan sebuah bom bunuh diri? Karena adanya kelompok sosial tertentu, Pak. Oh, jadi menurut Putri adalah pengeboman bunuh diri itu karena ada pengaruh dari kelompok sosial tertentu. Iya, Pak. Bisa jadi, barangkali itu tepat. Kalau menurut Ida gimana? Kenapa dia bisa melakukan sebuah bom bunuh diri? Tidak tahu ya, oke. Tidak masalah. Akan tetapi coba untuk dianalisa lagi ya. Baik, oke. Nah, mengenai kasus itu sebenarnya sudah tepat apa yang dikatakan oleh Putri, bahwa itu adalah adanya pengaruh dari kelompok sosial, bisa dari kelompok dari sebuah agama barangkali, atau dari kepercayaan sukunya. Akan tetapi yang saya dapatkan hari ini adalah bahwa adanya pengaruh dari agama-agama tertentu, atau barangkali itu adalah sebuah bentuk daripada ingin menyerang agama tertentu dengan kepercayaan mereka. Itu yang saya dapatkan dari beberapa data. Nah, tetapi adalah kesimpulan dari pembahasan mengenai intermezzo ini adalah bagaimana caranya kita menyikapi peristiwa ini agar kita menyikapinya dengan lebih bijak, tidak menyalahkan agama A ataupun agama B ataupun kelompok-kelompok sosial yang lainnya sebelum ada klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian. Oke. Kita langsung masuk di materi. Pembelajaran kita hari ini adalah dasar terbentuknya kelompok sosial, dan satu lagi adalah syarat terjadinya suatu kelompok sosial. Nah, namun sebelum itu saya ingin mereview kembali sebenarnya apa sih yang menjadi topik pembahasan kita pada minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian daripada kelompok sosial. Nah, saya ingin mereview kembali
coba Putri, apa sih yang dimaksud dengan pengertian dari kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia, Pak, yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi, Pak. Oke, jadi kelompok sosial itu dia tidak hanya sekedar dia berkumpul biasa, tetapi dia memiliki tujuan, dia memiliki alasan ataupun dasar mereka terbentuk. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba dan juga tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman sekalian bisa mengetahui apa saja dasar-dasar yang membentuk suatu kelompok sosial, dan satu lagi apa saja yang menjadi syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, coba buka di modul yang sudah saya kirim di WhatsApp grup kita mengenai dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial. Nah, coba Putri, faktor apa yang pertama yang membentuk dasar terbentuknya kelompok sosial? Faktor kepentingan yang sama, Pak. Nah, jadi salah satu faktornya adalah faktor kepentingan yang sama. Nah, jadi ketika seorang individu merasa ada suatu kepentingan yang sama dengan teman-temannya ataupun dengan orang yang bahkan tidak dikenal sekalipun, itu berpotensi untuk membuat suatu kelompok sosial. Sehingga faktor yang pertama adalah faktor kepentingan yang sama. Selanjutnya adalah apa, Putri, nomor 2? Faktor kesamaan darah atau keturunan. Nah, faktor kesamaan darah dan keturunan maksudnya adalah dia memiliki darah kekeluargaan atau keturunan, bisa seperti keturunan suku ataupun langsung dengan yang berhubungan dengan darah kandung ataupun dengan darah sepupu dan segala macamnya. Nah, sehingga ketika mereka merasa mereka memiliki sebuah keturunan yang sama, mereka memiliki darah yang sama, maka mereka akan membentuk suatu kelompok sosial dengan tujuan agar keturunan-keturunan mereka pun dapat di backup ataupun dapat memiliki suatu lingkaran yang sama, tidak terpisah-pisah. Dan yang ketiga adalah, coba Indah baca. Sudah di-download belum? Lain kali kalau seandainya saya memberikan materi, tolong dibaca ya. Oke? Tidak apa, tidak apa, yang penting prosesnya. Oke? Yang ketiga apa, Putri? Faktor geografis. Putri, tahu nggak apa maksud dari faktor geografis bisa membentuk suatu kelompok sosial? Faktor geografis itu, Pak, kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berintis, Pak. Oh, oke. Jadi kelompok sosial itu bisa terbentuk karena adanya faktor geografis. Benar-benar kata Putri tadi bahwa sebenarnya faktor geografis itu membentuk adanya suatu kelompok sosial. Contohnya aja seperti kita tinggal di satu lingkungan RT, misalkan saya sendiri, Putri, Indah, dan Randi berada di dalam suatu kelompok satu RT nih. Nah, maka dengan ada kelompok kesamaan geografi ini kita akan membentuk suatu kelompok sosial dengan tujuan yang sama. Karena faktor geografis, mengapa faktor geografis juga termasuk dalam syarat ataupun dasar terjadinya kelompok sosial. Yang keempat, coba bacakan Putri. Faktor kesamaan daerah asal. Nah, faktor kesamaan daerah asal. Saya meyakini bahwa kita semua di sini tidak berasal dari daerah yang sama. Misalkan seperti ini, adanya sebuah organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Bungo Universitas Negeri Jambi. Nah, karena mereka merasa memiliki daerah yang sama, mereka berasal dari daerah Bungo, maka mereka melakukan sebuah himpunan, sebuah organisasi yang membentuklah yang namanya kelompok sosial. Untuk apa? Ketika mereka memiliki berasal dari daerah yang sama, mereka akan merasa, oh, bahwa aku saudara mereka, bahwa aku memiliki keterikatan daerah dengan mereka, dan aku akan lebih gampang berinteraksi selama berkuliah di Universitas Negeri Jambi ketika aku memiliki teman-teman yang memiliki daerah yang sama dari segi bahasa, dari segi sosial budaya, dan itulah salah satu syarat dasar kenapa kelompok sosial itu bisa terbentuk. Oke, sebelum itu lanjut ke materi selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, saya harap semua sudah mengerti ya. Selanjutnya adalah Indah, tolong handphonenya disimpan dulu ya. Baik, Pak. Oke, hargai, saya menghargai Indah pun juga harus menghargai saya. Oke, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah pengertian. Ini adalah syarat-syarat terjadinya kelompok sosial. Nah, sebenarnya ada banyak sekali yang namanya referensi, ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan mengenai syarat-syarat kelompok sosial. Akan tetapi, saya mengambil referensi dari Sujono Sukanto. Ada beberapa yang dimaksudkan dengan syarat-syarat terjadinya kelompok sosial. Yang pertama, tolong bacakan Indah. Syarat-syarat terjadinya, sudah di-download belum?
Belum, Pak. Belum juga. Oke, di dulu ya. Di situ ada. Coba Putri bacakan yang pertama apa? Terdapat kesalahan antara setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang Nah, bersangkutan. jadi terdapat kesadaran bahwa I'm in here and I'm be the part of this community. Aku di sini dan aku menjadi bagian di dalam komunitas ini gitu. Dia sadar, dia tahu. Akan tetapi jika dia tidak tahu, dia tidak sadar, berarti dia bukan bagian dari kelompok itu. Jadi syarat pertama adanya interaksi, adanya kelompok sosial itu, adanya kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok tersebut dan kelompok itu ada. Yang kedua apa Putri? Memiliki hubungan timbal balik antara satu anggota dan anggota lainnya. Nah, ada suatu hubungan timbal balik di sini. Maksudnya apa? Ada hal yang saling menguntungkan. Menguntungkan di sini tidak hanya mengenai atau harta, jabatan, meminjam uang, barang atau tidak. Contohnya seperti ini. Ketika kita berdiskusi dengan satu RT, kita bermain gaplek, ngopi bareng, itu merupakan sebuah hubungan yang timbal balik. Karena kenapa? Karena kita akan mendapatkan suatu insight, kita akan mendapatkan suatu impact dari diskusi yang kita laksanakan. Jadi di dalam suatu kelompok sosial itu ada yang namanya hubungan timbal balik, yang mana antara satu dengan yang lainnya mendapatkan impact satu sama lain dari hasil apa yang mereka lakukan. Begitu. Yang ketiga apa Putri? Adanya faktor yang dimiliki bersama yang akan membuat hubungan antar anggota menjadi semakin erat. Oke, ada faktor yang bersama yang akan membuat hubungan antar anggota menjadi semakin erat. Nah, faktornya apa? Seperti nasib, kepentingan, tujuan, ideologi. Contohnya seperti ini. Saya berideologi anggaplah komunis, Indah juga komunis, Randy juga komunis. Nah, sehingga ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki ideologi yang sama, maka kita bisa membuat suatu kelompok sosial seperti kelompok sosial pencinta komunis atau kelompok sosial pencinta kucing. Karena kenapa? Karena kita memiliki ketertarikan ataupun kepentingan yang sama dengan kucing, dengan komunis seperti itu. Akan tetapi ketika mereka tidak memiliki suatu yang namanya kepentingan yang sama, maka kelompok sosial itu tidak dapat terjalankan. Karena kenapa? Salah satu syaratnya adalah bahwa kelompok sosial itu harus memiliki kepentingan yang sama. Yang keempat apa Putri? Terstruktur, berkaitan. Nah, kelompok sosial itu ada suatu hal yang terstruktur, baik dari mungkin adanya suatu perkumpulan yang terstruktur, diskusi yang terstruktur, tujuan mereka pun terstruktur. Nah, jika mereka tidak terstruktur, berarti itu bukan suatu kelompok sosial. Karena kelompok sosial memiliki tujuan yang sama dan tujuan itu harus dicapai dengan hal-hal yang terstruktur dan terpola. Yang terakhir adalah apa Putri? Tersistem dan berproses. Nah, yang terakhir adalah tersistem dan terproses. Apa artinya? Berarti di dalam suatu kelompok sosial itu mereka memiliki sistem yang baik. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan mereka. Di samping itu, adanya proses yang harus mereka capai. Jika tidak berproses, lalu bagaimana mereka bisa mencapai tujuan yang mereka capai? Begitu. Baik, itu adalah dua materi kita pada kali ini. Saya ingin sedikit mereview kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Indah sudah paham? Tidak, Pak. Oke. Saya ingin mereview kembali. Siapa yang bisa menyebutkan 4 faktor yang menjadikan syarat interaksi sosial? Ada bisa? Saya, Pak. Ya, Putri. Faktor kepentingan sama, faktor kesamaan darah keturunan, faktor geografis, dan faktor kesamaan daerah asal. Iya, bagus sekali. Jadi ada berapa faktornya? 4, Pak. Ada 4. Selanjutnya, sekarang aja Putri, saya ingin mereview kamu. Sebutkan 5 syarat terjadinya kelompok sosial. Yang pertama, terdapat kesadaran antar setiap anggota kelompok bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang Kedua, kedua, memiliki hubungan timbal balik antar satu anggota dan anggota lainnya. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama yang akan membuat hubungan antar anggota menjadi semakin erat. Selanjutnya, terstruktur, berkaidah, serta memiliki pola perilaku, dan yang terakhir, tersistem dan berproses. oke. Saya ingin mengetahui lebih dalam. Indah memiliki nggak suatu kelompok sosial? Benar, Pak. Apa itu kelompok sosial? Pecinta kucing, Pak. Oh, jadi Indah masuk ke komunitas pecinta kucing. Nah, coba kita review ya. Apakah benar dasar-dasarnya ini seperti yang kita lihat?
Apakah di dalam kelompok komunitas coaching itu memiliki faktor kepentingan yang sama? Iya Pak. Apa itu? Lebih ke hobi sih Pak. Lebih ke hobi. Jadi kepentingannya bahwa Putri dan teman-teman itu memiliki hobi yang sama dengan coaching, sehingga mereka terbentuk suatu komunitas sosial. Seperti itu. Oke, yang kedua kita lihat syaratnya adalah terdapat kesadaran antar setiap anggota. Nah, Indah sadar nggak kalau Indah itu di bagian dari komunitas itu? Iya Pak, sama-sama. Sadar ya? Kalau nggak sadar bisa dirupiah. Jadi selanjutnya memiliki hubungan timbal balik antar satu anggota dengan anggota yang lainnya. Indah merasa kalau Indah memiliki suatu hubungan yang timbal balik? Yakin? Contohnya apa? Apa? Oh, itu bagian masing-masing. Oke, tidak apa-apa. Kalau Putri memiliki suatu kelompok sosial nggak? Iya Pak. Apa? Komunitas traveling Pak. Oh, Putri mau traveling ke dunia. Oke. Putri merasa nggak kalau di sana ada suatu hubungan timbal balik? Ya. Apa? Di sana terjadi adanya Apa? Saling bertukar pikiran. ya Pak, benar. Di sana bisa bertukar pikir. Ada informasi baru yang didapatkan. Iya Pak, benar. Oke. Apakah mereka memiliki struktur yang baik? Mungkin ada schedule, ada apa? Ada Pak. Contohnya apa? Setiap seminggu sekali itu adakan kegiatan Pak. Oh, kegiatannya juga macam-macam ya? Iya, Pak. Banyak ya? Oke. Berarti deh, apa sih, aku pengen tahu apa kegiatannya per mingguan mungkin satu aja? Kadang Pak mencari wisata Pak. Mencari tempat wisata. Oke, terus? Oke. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang syarat ataupun faktor terjadinya kelompok sosial, coba catat dulu, boleh di HP kalian, boleh dicatat. Coba kalian tulis 5 buah kelompok sosial yang pernah kalian ada, baik yang sudah kalian keluar atau masih sekarang. Selanjutnya, kalian lihat dari poin buat materi kita. Yang pertama ada syarat terjadinya kelompok sosial, kelompok sosial. Coba adanya syarat-syarat, adanya dasar terbentuknya kelompok sosial. Jadi kalian mengikuti kembali apakah kelompok sosial kalian itu memiliki syarat ataupun dasar terbentuknya dari kelompok sosial. Oke, dan tugasnya akan dikumpulkan besok ya. Tugasnya akan dikumpulkan besok. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oke, jika tidak ada, saya kira saya cukupkan materi kita pada kali ini. Saya akan menunjukkan sedikit apa yang terjadi dalam pertemuan ini. Semoga seperti ini yang terlambat, tidak akan datang terlambat lagi. Dan yang apa mau ditanyakannya yang mana. Terus kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan apapun, baik dari materi kita atau dari hal-hal yang sebenarnya kalian pengen tanya, silakan kontak saya dari desain atau dari WhatsApp. Saya sudah simpel banget. Saya ingin berdiskusi dengan kalian di sini. Nah, sampai juga kalau ada yang kemudian memahami, silakan tanya lagi ya. Oke, untuk